Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Sahabat Al-Abqari rahimakumullah, salah satu nama yang mendekat dengan bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Dinamakan dengan Syahrul Quran karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Pada bulan ini juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari langit dunia menuju ke bumi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan yang kita kenal sebagai Nuzulul Quran. Sahabat Al-Abqari rahimakumullah, tidak hanya itu, pada bulan Ramadan ini Jibril alaihissalam turun untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap malamnya untuk mengajarkan beliau membaca Al-Quran, memurajaah Al-Quran serta tadarus bersama. Sahabat Al-Abqari rahimakumullah, pada bulan ini banyak sekali kaum muslimin yang berlomba-lomba untuk membaca, tadarus, menghafal, memurajaah hingga mempelajari Al-Quran. Hal ini tidak lain dalam rangka untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan banyak pahala yang dilipat gandakan pada bulan Ramadan, khususnya pahala membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Al-Quran akan menjadi syafaat bagi pembacanya pada yaumul akhir, pada yaumul qiyamah. Kita lihat sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap hari dalam bulan Ramadan. Jika kita lihat lagi pada zaman tabi'in, ada ulama yang mengkhatamkan Al-Quran setiap 2 hari dalam bulan Ramadan. Ada juga yang setiap 3 hari dalam bulan Ramadan. Dan juga pada 10 hari terakhir mengkhatamkan Al-Quran pada setiap malam. Jika kita lihat pada zaman tabi'in, Al-Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengkhatamkan Al-Quran 60 kali pada bulan Ramadan. Kenapa para sahabat dan salafus salih saling berlomba-lomba untuk mempelajari Al-Quran, mentadarus Al-Quran, memurajah Al-Quran pada bulan Ramadan? Dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin memperbanyak pahala, mereka ingin mendapatkan syafaat Al-Quran di yaumul akhir. Sahabat Al-Abqari rahimahullah, salah satu penyebab kenapa para sahabat dan salafus salih sangat semangat untuk mempelajari dan mentadarus Al-Quran, salah satunya adalah karena mereka hidup di bawah naungan Al-Quran. Mereka hidup pada zaman di mana di dalam pemerintahan tersebut Al-Quran diterapkan dalam kehidupan. Sahabat Al-Abqari rahimahullah, kenapa para sahabat dan salafus salih sangat bersemangat dalam mentadarus, mempelajari Al-Quran pada bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya? Salah satu penyebabnya adalah mereka semua hidup di bawah naungan Al-Quran. Mereka hidup di dalam pemerintahan yang menerapkan hukum-hukum Al-Quran. Pada saat mereka membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hendaklah engkau menghukumi di antara manusia dengan hukum-hukum Allah. Mereka semua membaca dengan lisan dan merasakan di dalam kehidupan. Pada saat mereka membaca firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Akan kami bukakan, akan kami turunkan berkah dari langit dan bumi. Saat mereka membaca ayat-ayat ini, mereka benar-benar merasakan di dalam kehidupan mereka bahwasanya mereka mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal itu disebabkan mereka semua hidup di sebuah negara yang di negara itu diterapkan hukum Allah sehingga mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Abqari rahimahullah, sangat berbeda dengan keadaan kita sekarang. Sekarang kita hanya menjadikan Al-Quran sebagai bahan bacaan, sebagai bahan hafalan tanpa pengamalan di dalam kehidupan. Saat kita membaca firman Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, kita hanya membaca di dalam mulut, tapi pada kenyataannya riba dihalalkan,
Pada kenyataannya hampir seluruh bank menerapkan riba. Hukum-hukum Allah dilanggar. Pada saat kita membaca wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Pada kenyataannya kita hidup di negara yang zina itu seakan-akan seolah-olah hal yang lumrah, hal yang biasa. Pelakunya tidak diberi hukuman, pelakunya tidak diberikan sanksi, bahkan diberikan keringanan untuk segera menikah. Padahal dengan jelas itu adalah hukum Allah yang dilanggar. Di negeri kita, pacaran bagi para remaja adalah hal yang sangat biasa. Bahkan orang yang tidak berpacaran akan dibully, akan diasingkan dari teman-temannya. Di negeri kita, berpacaran adalah suatu hal yang lumrah, suatu hal yang biasa. Bahkan orang yang tidak berpacaran akan dibully, diasingkan dari keramaian, diasingkan dari teman-temannya, tidak dianggap teman. Padahal berpacaran itu adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil yang mengharamkan kegiatan pacaran. Hal itu, berpacaran adalah hal yang mendekati zina. Berpacaran itu menimbulkan banyak sekali mudarat. Tapi di negeri kita ini, di negeri yang tidak menerapkan hukum Allah ini, yang Al-Quran itu hanya dijadikan bacaan, berpacaran adalah hal yang lumrah. Sahabat Al-Qari rahimahullah, saat ini hukum Al-Quran, hukum fungsi utama Al-Quran sebagai hudal linnas tidak terwujud. Hukum-hukum Allah dilanggar. Miras, khamar dilegalkan. Perzinahan, perjudian, riba dan sebagainya adalah hal yang lumrah di negeri kita ini. Hal ini disebabkan karena tidak adanya penerapan yang menyeluruh terhadap hukum Allah di negeri kita. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Sebagai petunjuk, sudah seharusnya bagi kita, sudah semestinya kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam melaksanakan kehidupan, sebagai dasar untuk menerapkan hukum-hukum di dalam bernegara, sebagai pedoman, sebagai petunjuk, sebagai dasar untuk melaksanakan berbagai kegiatan, melaksanakan berbagai amal, baik itu amal individu yang dilakukan oleh kelompok maupun yang dilakukan oleh negara. Banyak sekali amal yang tidak bisa kita lakukan sekarang, karena saat ini kita semua tidak memiliki negara yang menerapkan Al-Quran, negara yang menerapkan syariat Allah. Karena itulah sahabat Al-Qari rahimakumullah, marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum perjuangan. Marilah kita terapkan hukum-hukum Allah, terapkan syariat Islam, terapkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Cukup sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.